وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, sidang jamaah salat maghrib dan isya yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang alhamdulillah di kesempatan malam yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita di dalam majelis ini, di dalam pertemuan yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ini sebagai pertemuan yang Allah subhanahu wa ta'ala rahmati, dan Allah jadikan perpisahan kita nantinya perpisahan yang Allah subhanahu wa ta'ala hapuskan segala keburukan-keburukan dan kesalahan-kesalahan yang ada. Salawat dan salam kita berikan kepada Nabi yang kita cintai, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam terlimpah tercurah kepada keluarga beliau, seluruh sahabat-sahabiat beliau, juga kepada seluruh umat yang senantiasa istiqamah mengikuti tuntunan dan meneladani setiap syariat dari beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita kembali melanjutkan pelajaran kita di dalam masalah yang pada 3 pertemuan sebelumnya telah kita bahas, dan kita telah menyebutkan 5 dari amalan-amalan manusia yang mereka ini menjadikan diri mereka sebagai orang-orang yang mendapatkan doa atau orang-orang yang mereka didoakan oleh para malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebagaimana biasanya saya menyatakan tidak ada salahnya sebelum kita lanjut kita ulang 5 poin yang sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya dari orang-orang yang mereka mendapatkan doa para malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang masih ingat 5 hal yang lawak sabui yang sudah awak pelajari dan juga sudah awak jelaskan dari hal-hal yang menjadikan seseorang itu didoakan oleh para malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, orang yang bersuci sebelum tidur, ya, orang yang bersuci sebelum tidur. Yang kedua, orang yang memperbanyak sedekah atau orang-orang yang mereka bersedekah. Yang kedua. Yang ketiga, mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan yang didoakan. Walaupun ini kalau dalam urutan di nomor yang keempat. Yang keempat dan kelima lupa. Dari bapak-bapak. Yang keempat, orang yang memperbanyak
salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang mereka memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kelima, yang terakhir, yang kemarin kita jelaskan, orang yang membaca amin di dalam salatnya ketika sang imam selesai membaca Al-Fatihahnya. Tayyib, alhamdulillah. Ya, kita ulang dari awal. Yang pertama, mereka yang bersuci sebelum tidurnya. Yang kedua, orang-orang yang mereka bersedekah atau memperbanyak sedekah. Dan yang ketiga, mereka yang bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan yang didoakan. Kemudian yang kelima adalah orang-orang yang mereka mengucapkan amin tatkala sang imam selesai dari bacaan Al-Fatihahnya. Baik. Sekarang kita masuk di poin yang ke-6. Dari orang-orang yang mereka didoakan oleh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ke-6 yang akan mendapatkan doanya para malaikat-malaikat Allah adalah orang-orang yang makan sahur. Orang-orang yang mereka itu makan sahur. Ketika mereka berpuasa, kemudian mereka mengusahakan dirinya untuk makan sahur, maka mereka lah orang-orang yang didoakan oleh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya apa, Ustaz? Dalilnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sahuru akluhu barakah, fala tad'u walau an yajra'a ahadukum jur'ata ma' fa inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makan sahur atau waktu sahur jika diisi dengan makan, maka makannya adalah penuh dengan keberkahan. Salah satu di antara tempat dan waktu di mana seseorang ketika makan akan mendapatkan keberkahan adalah makan di waktu sahur. Artinya untuk berpuasa, ya, makan sahurnya. Kemudian kata Rasul, "Fala tad'u," jangan kalian tinggalkan makan sahur. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan tinggalkan makan sahur walau an yajra'a ahadukum jur'ata min ma', walaupun seseorang ketika sahur itu hanya dengan meneguk satu teguk air. Ya, pokoknya kita kalau bisa yang punya kebiasaan berpuasa maka makan sahur. Yang punya kebiasaan berpuasa sahur, jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Karena dengan makan sahur, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya bersalawat kepada orang-orang yang makan sahur. Sudah kita jelaskan dulu makna salawatnya Allah kepada hamba dan makna salawatnya malaikat kepada para manusia. Salawatnya Allah subhanahu wa ta'ala dengan apa? Allah menyebut-nyebut, membangga-banggakan nama kita di hadapan para malaikat-malaikatnya. Sementara salawat malaikat untuk kita adalah dengan mereka mendoakan ampunan bagi yang didoakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang mereka makan sahur, dua kemuliaannya di sini dalam hadis ini. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan salawatnya Allah dengan makna apa? Mereka disebut-sebut namanya di hadapan para malaikat-malaikat Allah. Allah membangga-banggakan namanya.
Allah Subhanahu wa taala senantiasa besar-besarkan orang ini. Allah sebut-sebut namanya di hadapan para malaikat-malaikat Allah, dan para malaikat itu mereka mendoakan manusia-manusia ini, mendoakan orang-orang ini dengan apa? Dengan mereka meminta kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa mereka, supaya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa mereka. Lihat bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ya, bahwa ternyata salawatnya malaikat, doanya para malaikat-malaikat Allah itu diberikan kepada orang-orang yang mereka makan sahur. Sesuatu yang enggak berat, sesuatu yang tidak memerlukan untuk dihafal, tidak memerlukan sesuatu yang berat untuk dikerjakan. Bangun sebelum subuh, pengen berpuasa, makan sahur, atau setidaknya sahur dengan apapun itu. Kata Rasul, walaupun hanya dengan minum seteguk air, maka itu sudah disebut dengan namanya sahur. Dengan sahur itu mereka semuanya mendapatkan doa para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga ada yang lain. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, faslu ma baina siyamina wa siyami ahli alkitab aklatus sahur. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, pembeda antara puasanya kita umat Islam dengan puasanya ahli kitab, ya, adalah apa? Terletak pada makan sahur. Pembeda antara puasa kita dengan puasanya ahli kitab itu terdapat pada makan sahur. Jadi kalau seseorang berpuasa tanpa makan sahur, maka ada kesamaan dengan puasanya ahli kitab. Sementara Islam mengajarkan kita supaya kita menyelisihi mereka, tidak sama dengan mereka. Kata Rasulullah SAW mengatakan apa? Khaliful musyrikin, selisihilah oleh kalian orang-orang musyrik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selisihilah orang-orang musyrik. Bimakna, ya, kita tidak boleh sama dengan mereka. Kalau mereka puasa tak makan sahur, ya kita usahakan puasa dengan sahur, apapun itu, kurma kah, atau mungkin susu kah, atau mungkin minum sereal, atau mungkin makan buah, ya, atau mungkin memang bisa makan nasi. Maka dengan seseorang itu makan sahur, maka dia mendapatkan salawatnya para malaikat-malaikat Allah. Dan makna daripada salawatnya para malaikat adalah mereka mendoakan hamba tersebut, memintakan ampunan untuk mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga Nabi kita Muhammad SAW menyatakan, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian, karena sesungguhnya di dalam makan sahur itu terdapat keberkahan. Di dalam makan sahur terdapat keberkahan. Belum lagi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, waktu sahur ini waktu yang paling utama, waktu yang paling mustajab untuk seseorang berdoa kepada Allah, meminta ampun kepadanya, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan tentang sifat-sifat orang-orang yang beriman. Di antaranya apa? Wal mustaghfirina bil ashar. Dan orang-orang yang mereka beristighfar kepada Allah di waktu sahur. Di antara ciri-ciri orang yang beriman, kata Allah Azza wa Jalla di dalam surah Ali Imran, Allah sebutkan wal mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang mereka memperbanyak istighfar di waktu sahurnya. Di dalam surah Adz-Dzariyat Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wa bil ashari hum yastaghfirun. Dan di dalam waktu sahur mereka senantiasa beristighfar kepada Allah. Di waktu sahur mereka beristighfar kepada Allah, karena memang waktu yang mustajab,
waktu yang terbaik, waktu yang utama untuk seseorang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di waktu sahur. Yanzilu rabbuna ila sama'id dunya khina yabqa thuluthul lailil akhir. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di sepertiga malam terakhir Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, seraya Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan apa? Ay man yastaghfiruni fa aghfiru lah, man yas'aluni fa u'tih. Siapa yang meminta kepadaku, kata Allah, aku akan berikan kepadanya. Siapa yang beristighfar kepadaku, meminta ampun kepadaku, aku akan ampunkan dia, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya waktu sahur waktu yang terbaik untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu sahur waktu yang utama untuk kita mengangkat tangan kita kepada Allah, meminta hajat kita. Kita ketuk pintu Allah Azza wa Jalla, memalas kita di hadapannya, merintih di hadapan Allah. Kita cucurkan air mata penuh dengan ketundukan kekhusyuan kepadanya. Kita sebutkan satu demi satu kebutuhan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan itu seorang hamba mendapatkan kemuliaan yang besar. Karena waktu sahur waktu yang memang dimanfaatkan oleh orang-orang yang saleh untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah. Di saat manusia-manusia sedang terlelap tidur, mereka beristighfar kepada Allah, mereka salat malam, mereka melakukan qiyamul lail, mereka bertahajud. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa minal lail fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Kata Allah, dan pada sebagian malam fatahajjad bihi nafilatan lak, bertahajudlah kalian sebagai tambahan untukmu. Mudah-mudahan dengan itu Allah akan bangkitkan kalian, Allah Subhanahu wa ta'ala akan bangkitkan kalian di tempat yang mulia, di kedudukan yang terpuji, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah dalam surah Al-Insan, wa minal laili fasjud lahu wa sabbihu lailan tawila. Pada sebagian malam maka bersujudlah kalian kepada Allah dan bertasbihlah kepadanya. Ini kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahajud, salat malam. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthayil laili wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak. Dalam surah Al-Muzammil ayat yang terakhir, Allah katakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui bahwasanya engkau wahai Muhammad taqumu adna min thuluthayil laili wa nisfah, engkau itu berdiri melaksanakan salat tahajud di malam harinya, ya, antara separuh malam atau melewati sepertiga malam. Di sanalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermunajat kepada Allah. Di sanalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merintih di hadapan Allah. Di sanalah Allah Subhanahu wa ta'ala membuka tangannya di malam hari tersebut untuk mengampuni para pelaku-pelaku dosa di malam harinya. Innallaha yabsutu yadahu bil laili liyatuba musii'an nahar. Allah membentangkan kedua tangannya untuk mengampuni dosa-dosa orang-orang yang mereka lakukan di waktu siangnya. Dan Allah membentangkan kedua tangannya di waktu siang untuk mengampuni dosa yang dilakukan manusia di malam harinya. Sampai kapan? Hatta tatlu'a syamsu min maghribiha, sampai matahari itu terbit dari tempat terbenamnya. Ini kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berarti orang yang keenam yang didoakan oleh malaikat siapa? Orang yang mereka itu makan sahur, ya, makan sahur. Berat, ringan, susah atau senang? Susah, ya, susah ringan, berat lah. Mudah tapi sulit. Dibilang sulit tapi harusnya mudah.
Ya kan? Yang bikin susah apa? Jarang puasa. Itu yang bikin susah. Tapi setidaknya jemaah sekalian rahimanillah wa yakum, hal ini bisa kita raih di bulan Ramadan terutama. Kita memperbanyak puasa. Bahkan kita diwajibkan untuk berpuasa. Di situ makan sahur lah Bapak Ibu sekalian. Ya. Enggak tolok sepinggan, 2 pinggan malah. Enggak bisa makan nasi, makan yang lain. Buah, ya. Saya pernah mendapatkan pertanyaan, Ustaz, makan sahur kan dianjurkan. Gimana kalau sahurnya dengan permen? Sahurnya dengan permen. Ada aja pertanyaan. Ada yang sahurnya makan permen? Sahurnya pakai permen? Mana ini? Tapi kalau sekiranya memang ada yang seperti itu, maka sudah dikatakan sebagai sahur. Karena inti daripada makan di sini adalah adanya sesuatu yang masuk ke dalam lambung. Adanya sesuatu yang masuk dalam lambung dan berasal dari luar. Kalau berasal dari dalam ludah mah gak makan sahur. Anda nelan ludah di waktu sahur, itu bukan masuk sahur. Tapi sahur itu adalah sesuatu yang kita masukkan ke dalam lambung, yang kita masukkan ya ke dalam mulut untuk sampai ke lambung. Itu maknanya. Ya, imma itu air, imma itu makanan ringan, atau yang mungkin makanan yang berat, atau mungkin memang Anda bisa makan nasi ketika itu, maka apapun itu, yang jelas jangan ditinggalkan, karena itu bagian daripada sunnah puasa. Tetapi dia juga mendapatkan doa dari malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang keenam. Semakin bertambah, semakin susah mengenang. Sama. Karena apa? Intinya sahurnya. Mau itu sahur untuk puasa sunnah atau sahur untuk puasa wajib, sama. Ya. Itu yang keenam. Yang ketujuh. Dulu saya katakan di awal berapa sih? Di awal-awal dulu kita bahas ini berapa saya katakan? Lebih 10 kalau nggak salah kan? Ya. Sampai saya katakan kalau sekiranya satu pertemuan setahun kita baru selesai, ya. Tapi kemarin kita 3 pertemuan selesai 5. Ya, sekarang satu pertemuan mungkin kita selesai 2, misal. Ya berarti satu pertemuan 2,5 tahun lah. Baik Bapak Ibu sekalian rahimanillah wa yakum. Nah, yang ketujuh adalah salawat, atau untuk siapa? Untuk orang-orang yang duduk di dalam masjid setelah selesai satu waktu salat, menunggu waktu salat yang setelahnya. Contohnya seperti kita saat ini. Selesai dari waktu salat maghrib, duduk di masjid menunggu waktu isya. Dan mungkin ini yang bisa kita lakukan. Kalau nunggu dari subuh ke zuhur, Anda duduk di waktu subuh, nunggu di masjid sampai waktu zuhur, apa kece orang rumah? Nggak nak makan awak ke bang? Nggak nak makan awak ke bang? Karena siang waktu untuk ya kita itu nyari maisha, nyari kehidupan. Ya mungkin ya antara zuhur sampai asar, atau asar sampai maghrib. Mentok-mentoknya maghrib sampai isya. Ya memang itu waktu-waktu rehat. Ya. Nah, jamaah sekalian rahimanillah wa yakum. Orang yang mereka menunggu selesai daripada melakukan satu salat, menunggu kepada waktu salat yang berikutnya, maka ini adalah merupakan salah satu jalan dan sebab kita mendapatkan doa para malaikat-malaikat Allah. Dalilnya apa? Dalil daripada Imam Ahmad dari hadis Abu Hurairah Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, al-malaikatu tusalli ala ahadikum ma dama fi musallahu alladhi shalla fihi ma lam yuhdith. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu wa tub alaih. Disebutkan dalam hadis ini bahwasanya para malaikat-malaikat Allah, mereka itu bersalawat kepada salah seorang di antara kalian yang mana dia itu tetap di masjid
yang itu adalah tempat salatnya dia tadi, ya, sampai dia itu keluar di masjid. Apa doa malaikat? Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaih. Ya Allah, ampunilah dosanya. Ya Allah, berikanlah rahmatmu kepadanya. Ya Allah, berikanlah taubatmu terhadapnya. 3 permintaan malaikat. Minta diampuni dosa-dosanya, minta diberikan rahmat kepadanya, dan minta kepada Allah supaya Allah terima taubatnya. Penting gak doa ini? Penting gak doa ini? Penting banget lah. Dan ini kita didoakan malaikat. Ya Allah, ampunilah dosa Umar. Ya Allah, berikanlah rahmat kepada Umar. Ya Allah, berikanlah, terimalah taubatnya Umar. Kalau saya yang berdoa, ketika saya sekarang menunggu dari satu waktu salat sampai menunggu waktu salat yang berikutnya, ketika kita masih di musalla, di tempat kita salat, di masjid, selama itu kita mendapatkan doa para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti Anda sekarang, selama Anda duduk di sini sampai nanti Anda keluar setelah salat Isya, maka ketika itu Anda masih dalam doa malaikat. Allah, malaikat terus berdoa kepada Allah. Terus, bukan berhenti. Selesai berdoa diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi, terus dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dari Abu Abdurrahman radhiyallahu taala anhu, dia berkata, aku pernah mendengar Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal 'abda idza jalasa fi musallah ba'da as-salati sallat alaihi al-malaikatu wa salatuhum alaihi Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, wa in jalasa yantadiru as-salata sallat alaihi al-malaikatu wa salatuhum alaihi Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Kalau dari hadis yang kedua ini ada 2 makna. Pertama, orang yang selesai salat kemudian dia duduk di tempat salatnya, berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran, berdoa, selagi inya tidak pindah dari tempat duduknya tadi, selama itu inya mendapatkan doa malaikat. Anda selesai salat nanti nih, kemudian Anda berzikir kepada Allah, Anda duduk di situ, ya, maka selagi Anda di tempat duduk Anda salat, maka ketika itu malaikat-malaikat mereka mendoakan kita. Kemudian yang kedua, kata Nabi kita Muhammad SAW, kalau dia tetap duduk di masjid menunggu waktu salat berikutnya, maka selama dia duduk di masjid, selama itu malaikat mendoakannya, bersalawat kepadanya. Dan salawat malaikat ketika itu dia mengatakan apa? Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunilah dosanya, ya Allah, berikanlah rahmat kepadanya. Subhanallah, lihat hal yang ternyata dengan ini kita mendapatkan salawat para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita seperti biasa adzan terlebih dahulu dan kita lanjutkan setelah adzan nanti. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allah
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali ulang di poin yang ketujuh. Orang yang mendapatkan doa malaikat adalah mereka orang-orang yang setelah melaksanakan salat mereka duduk di tempat dia salat, dan orang yang menunggu waktu salat berikutnya datang. Tayyib jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Maka ini 7 hal yang sudah kita jelaskan, 7 perkara yang sudah kita sebutkan dari orang-orang yang mereka mendapatkan doa para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Satu hal yang pasti yang perlu kita ingat bahwa salawatnya para malaikat, doanya para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala itu merupakan doa yang sangat besar kemungkinannya untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita jangan sampai bosan-bosan untuk terus melakukan berbagai hal yang sudah kita sebutkan. Dan alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kita telah menyelesaikan 2 dari pembahasan ini, sehingga poin yang sudah kita sebutkan secara keseluruhan ada 7 poin. Yang pertama, mereka orang-orang yang selalu bersuci, berwudu sebelum tidurnya. Yang kedua, orang-orang yang mereka memperbanyak sedekah, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, orang-orang yang mereka senantiasa bersalawat, memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat, mereka orang-orang yang mereka senantiasa mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan orang yang kita doakan. Dan yang kelima, mereka orang-orang yang mengucapkan amin tatkala mereka itu selesai daripada mendengarkan bacaan Al-Fatihah dari imam. Dan 2 yang kita sebutkan malam hari ini, yang pertama adalah orang yang makan sahur, karena dengan itu juga kita mendapatkan doanya para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yang sudah kita bahas adalah doa para malaikat-malaikat Allah untuk orang-orang yang mereka duduk di tempat salatnya sampai dia pergi, atau orang-orang yang mereka duduk di masjid menunggu waktu salat berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita bersama untuk bisa mengamalkan 7 hal yang sudah kita jelaskan dan kita sebutkan dari berbagai perkara-perkara yang itu semuanya membuat kita mendapatkan doa dari para malaikat Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Hadza wa sallallahu wa sallam baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wabillahi taufiq. Ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian? Oh, iya.
Ada pertanyaan di sini jemaah sekalian? Silakan. Di sini tidak dijelaskan oleh Rasulullah tentang sifatnya, tapi secara umum dimaknai adalah yang jelas dia duduk, sehingga bagaimana yang dipahami oleh manusia itu adalah duduk, maka insya Allah boleh dilaksanakan. Ya, imma dia dengan duduk selonjoran kakinya, atau mungkin dengan dia itu duduk bersila, atau mungkin dengan dia duduk iftirash, atau dengan duduk tawarruk, atau dengan apapun itu, maka tidak mengapa. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya Ustaz, apakah kita harus menuruti suatu aturan di dalam sekolah jika anak melakukan kesalahan-kesalahan dengan denda menggunakan materi atau uang? Menurut ana tidak baik. Bagaimana cara ana menyampaikan ke pihak sekolah agar tidak menjadi masalah yang berdampak ke anak di sekolah? Jazakumullahu khairan. Wallahu ta'ala alam. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sekolah atau sebuah lembaga menerapkan peraturan. Jika ada kesalahan maka ada denda dan sebagainya. Maka jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, tentunya hal ini tidak bisa kita katakan benar 100%, namun kita juga tidak bisa menyalahkan 100%. Maka tergantung kepada akad yang terjadi di antara orang tua, pihak wali santri dengan pihak pesantren. Kalau sekiranya sejak awal disampaikan kepada wali santri dan mereka sudah siap untuk taat kepada peraturan dan akhirnya terjadi, maka tidak ada yang disalahkan kecuali santri atau orang tua dari santri itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Afwan Ustaz, apakah boleh menjual, hukum menjual pakaian bekas kita sendiri? Hukum menjual pakaian bekas, selagi Anda nyatakan bahwasanya itu adalah pakaian bekas, ya, maka hukumnya sah-sah saja. Sebagaimana menjual mobil bekas, ya kan, kipas bekas, sepatu bekas, tas bekas, ya kan, sandal bekas, apapun itu, ya, maka tidak mengapa. Anda jual baju Anda yang mungkin Anda pakai baru sekitar 2, 3, 4 kali, tapi katakan bahwasanya ini baju bekas, ini baju bekas, sehingga orang tidak tertipu dengan hal tersebut. Wallahu a'lam. Apakah seorang pengajar di sebuah naungan yayasan? Afwan. Saya seorang pengajar di sebuah naungan yayasan. Alhamdulillah setiap pekannya guru-guru diberi kajian ilmu agama dengan dibekali suatu buku. Qadarullah, di masjid tempat saya tinggal ada juga kajian yang membahas buku tersebut. Jadi, apakah boleh kita memakainya di kajian yang lain? Takutnya itu termasuk memakai fasilitas yang diberikan yayasan. Masya Allah, ini bentuk kehati-hatian jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang bekerja di sebuah lembaga atau di bawah sebuah naungan yayasan, pihak yayasan mengadakan kajian untuk guru-guru, ya, untuk kajian guru-guru, dan dalam kajian itu guru diberikan buku panduan. Sementara ternyata di masjid dekat rumahnya ada pengajian, yang pengajiannya juga membahas tema yang sama dengan buku ataupun kitab yang diberikan di sekolah. Apakah boleh seseorang menggunakan buku tersebut karena itu adalah hadiah dari sekolah? Maka pertama, kita nyatakan atau kita tanyakan, apakah itu pemberian sifatnya adalah hak pakai atau hak milik? Kalau memang sekolah memberikan kepada guru itu sudah menjadi hadiah dan milik guru, bukan untuk dikembalikan kepada sekolah, maka kemanapun dia gunakan boleh, karena sudah diberikan. Tapi kalau sifatnya adalah pinjaman,
ya, sifatnya adalah pinjaman. Nanti kalau selesai balikkan ke sekolah lagi, maka ketika Anda di luar maka tidak boleh menggunakannya kecuali Anda meminta izin kepada pihak yayasannya, ya. Tapi kalau sudah diberikan sebagai bentuk hadiah kepada tiap-tiap peserta, maka itu hak kita. Karena hadiah ketika diberikan, kita sepenuhnya yang punya hak dengan benda tersebut. Sehingga mau kita bawa ke pengajian sana sini dan seterusnya, tidak mengapa untuk dibawa. Wallahu taala a'lam bissawab. Nah, cukup ya, udah berbunyi juga. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita untuk senantiasa menjadi orang-orang yang berilmu dan paham dengan ilmu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita ilmui, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di lain kesempatan. Kalau tidak untuk di dunia, semoga pertemuan kita berada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'ama ala abdihi wa rasulihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.